Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan sangat amat bahagia. Ya, sebahagia hari ini yang gua nggak tahu ini hari apa. Dari pagi cerah, dari siang cerah, sore pun cerah, jangan-jangan malam juga cerah. Gua nggak tahu ada apa yang terjadi, guys. Tolong bantu jawab gua. Pertanyaan gue dijawab, kenapa hari ini sebegitu cerahnya ya, walaupun sebenarnya mata gue sayu habis nonton bola. Ada bola semalam ya, final, menang Barcelona 3-2. Iya, injury time, menit-menit berdarah. Iya, buset, siapa yang golin? Pedri. Bellingham gak golin, muter-muter doang di belakang. Oh alah, kayak Anthony muter-muter doang mah. Anthony aja lebih bahaya kalau lagi di betis. Jadi itu yang lain gimana? Vini diganti. Oh, nggak kuat mental. Rudiger kan kuat, gimana? Backnya. Kartu merah di menit akhir Rudiger. Iya, udah acak-acak. Oh, gue kira kuat. Enggak. Siapa lagi tuh yang jago-jago? Asensio, katanya kan jagoan Asensio sama Kubarsi. Iya, ada ini apa potongan highlight Asensio lawan Barcelona gitu, dia ngapain save krusial. Kan deep banget tuh pasti gelandangnya. Enggak. Yang ada Kubarsi potong-potong bola krusial. Iya. Pedri, terus satu lagi Ferran Torres golin. Ferran Torres yang kalau bola susah jadi gampang sama dia, bola gampang jadi susah. Berarti gampang dong tadi. Oh, yang terakhir Konde. Ya. Kak, enggak remontada, enggak. Ada leg kedua kali, leg kedua. Udah. Selamat datang di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Selamat untuk fans Barcelona ya yang ngobrol tadi sama gua. Selamat merayakan ya, di enjoy aja, bawa enjoy, mood pasti happy gitu kan seminggu ke depan. Pun nanti kalau ketemu La Liga, kalau menang lagi syukur, kalau enggak juga kita udah 3 kali berturut-turut menang gitu, kasih napas lah itu. Masa ada Mbappe nggak menang-menang kayak gitu. Nah, hari ini gua akan nge-review tentunya seputar pertandingan Super Copa ya, final Copa del Rey, Barcelona yang menang 3-2 berhadapan dengan Real Madrid. Injury time, menit berdarah, Konde mencetak gol. Ya, ada beberapa hal menarik ya, ada pergeseran-pergeseran yang sebenarnya bikin gua kaget yang dilakukan oleh Hansi Flick ya, kayak Inigo terakhir main di bek kiri. Ya gue kira Hector Ford dimainin, ternyata Inigo taruh bek kiri, Araujo masuk. Konde 120 menit lari-larian sampai gol, tiba-tiba dari yang nggak kesorot kamera nih, di kamera ya, layar segitu gedenya belum ada Konde, tiba-tiba datang robot dikasih assist sama Modric, gol. Gol menumbangkan kedikdayaan rezim kotor. Nah, itu nanti gue bahas lagi. Tapi sebelumnya absen dulu dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, yang lagi di luar Indonesia, yang lagi kerja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit dengan penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih menyangkut utang dibayar sama temannya, yang belum punya pacar segera mendapatkan pacar ya, yang belum happy silakan happy, karena tidak semua orang hari ini bisa tersenyum. Ya, ingat, tidak semua orang bisa tersenyum. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika senyum tapi dalam keadaan terpaksa, alias disenyum-senyumin. Yang paling menyedihkan lagi yaitu ya, ngakunya ngalah padahal emang kalah. Ya gak? Gimana tuh? Ya, ini sebelum ke match detail, wah ini banyak juga nih hal-hal yang pengen gue share ke kalian ya. Yang pertama adalah mau gimana lagi tuh? Ya, curang udah, problematik propaganda udah, ya, main kasar udah, tetap kalah. Bagaimana lagi tuh? Ya, di Super Copa kalah, kemarin La Liga 4-0, terus sekarang 3-2. Oh, ya gue seneng sih udah ada perlawanan gitu, nggak kosong-kosong banget. Cukup bikin deg-degan di babak kedua, oke lah gitu kan. Tapi ya udah, Barcelona menang.
gue udah seneng nih ya, udah mulai ada orang-orang yang potong video gue, diupload ke TikTok, ya dijadiin postingan. Gue seneng tuh quotes-quotesnya lah, atau jokes dan roastingannya lah. Ya. Kalau mau kalau mau ngejokes, kalau mau potong sekarang nih, gue kasih kesempatan nih, ya. Kemenangan Barcelona adalah kemenangan sepak bola. Bukan hanya Barcelona, untuk ulang. Kemenangan, ini ulang ya, potong lu dari sini nih, potong nih. Kalau terlalu menggebu-gebu bro, walaupun masih ngantuk gua. Nah, nih. Ya, siap, potong nih. Kemenangan Barcelona adalah kemenangan sepak bola. Pada hari tersebut Barcelona tidak hanya bertanding berhadapan dengan klub, tapi Barcelona berhadapan dan menumbangkan rezim-rezim kotor, orang-orang yang berada di kekuasaan, dan menumbangkan ketidakadilan, ya. Jadi kemenangan Barcelona adalah kemenangan masyarakat dan sepak bola. Ingat, ya, walaupun keadilan dapat dihancurkan, walaupun keadilan dapat dirusak, dipropaganda, tapi yang namanya keadilan, dia bakal tetap datang, walaupun entah waktunya kapan. Bagus gak sih tuh? Kalau bagus potong deh. Ya kalau enggak kurang pede gue. Kalau kemarin bagus tuh, udah mengotot gitu. Tapi lagi happy, namanya lagi happy, wajar dong guys. Iya, kan kayak gitu. Bener kan? Maksud gue kayak, kalau lu pelajarin, ada yang komen di Instagram gue, lu bawa politik, lu bawa kalau tim yang lu bilang menang, yang menang masyarakat. Makanya kalau baca sejarah jangan 15 UCL, baca sejarahnya gimana di Stefano, di Jenderal Franco, gimana diktatornya, gimana birokrasinya, gimana kerajaan Spanyol yang memiliki gap dengan bangsa-bangsa Katalan, bangsa Basque. Kalau nggak nyampe situ bacanya, ya udah nggak apa-apa, di TikTok aja mainnya. Ya itu banyak komen-komen yang penting 15 ucel, yang penting 15 ucel. Ya itu banyak di TikTok, banyak yang terlalu banyak menjual sejarah. Banyak ya. Seperti yang gue bilang kemarin, Real Madrid kalah bukan karena kurang pengalaman, tapi terlalu banyak sibuk menjual sejarah sehingga lupa bagaimana caranya untuk hidup di masa depan. Potong TikTok sono, FYP-in. Enak banget ya kalau lagi menang lah. Udah di set up bro, dari jauh-jauh hari bro. Bayangin, udah di set up nih, ya, dipropagandain. Nih scene, ini absolute cinema, dan banyak hal-hal yang plot twist. Walaupun endingnya adalah happy ending, khususnya untuk masyarakat dan Barcelona ya, fans Barcelona. Ini skenarionya nih. Di awal skenarionya udah dibentuk tuh. Ya, Real Madrid TV pertama official media posting wasit terus, ya, disikat wasitnya, dibully, dilakukan hal yang tidak lazim lah sebagai manusia, pembulian kotor keras, kategori pembulian berat lah, sampai nangis. Preskon Madridnya, preskon dia menyatakan sikap, saya akan bakal berintegritas, jujur dan tegas. Saat itu Madridnya nggak mau latihan, nggak datang preskon, bilang bahkan nggak mau main di final, gitulah, karena udah tahu kali bakal kalah kayak gini ya. Nah itu pertama, kan udah gue bilang dalam ilmu politik adalah ya goyangnya hegemoni. Ya, jadi di saat kekuasaan mulai ada celah, ya, di saat rezim yang tidak adil, ya, ketidakadilannya ini udah mulai keropos menuju adil, ya, dia akan menambal itu dengan menyerang atau mencari kambing hitam lain. Wasit lah, malah nuduh Barcelona balik lah, malah banyak lah, karena dia kekuasaan itu orang yang kekuasaan ini adalah orang yang punya aset banyak gitu. Dia punya aset apapun untuk membuat berita hoax, membuat propaganda, dia punya asetnya di situ semua. Akhirnya main, ya oke, kita main demi fans, ya elah kata gue. Begitu main, dan wasit yang udah bilang, saya akan berjanji berintegritas, saya akan tunjukkan kepada dunia kalau saya adil. Kenapa malah condong dukung Madrid wasit?
Nah, ini non teknis dulu nih. Ya, karena yang gue udah bilang, Barcelona mentalitas kualitas sudah menang. Ya. Lucknya juga udah dapat Barcelona. Tapi non teknisnya ya, kita berhadapan dengan non teknis nih. Jadi wasit yang ngaku dibully, wasitnya juga yang bilang apa? Gue nggak tahu ada intervensi apa ya. Tapi kenapa memihak? Mau gue hitungin yang mana aja. Ya handsball debatable lah ya. Tapi kan kena tangan. Lu cari sendiri aturan versi lu masing-masing. Kena tangan Valverde. Terus apa? Nggak di VAR. Siapa lagi namanya? Kubarsi ditarik. Lu tahu dari mana bang ditarik? Bajunya sampai kebuka. Gimana ceritanya? Itu bukan ditarik ya. Kalau nggak masuk tinggal diselodorin doang kaki. Ditarik tidak VAR. Yang mana sempat bahkan ada bola yang arahnya nggak ke pemain yang dijatuhkan, penalti. Ini udah jelas-jelas arahnya ke Kubarsi, ditarik jatuh. Tidak ada dicek VAR sekalipun. Ferran Torres yang terakhir itu momennya sama kayak Thierry Henry waktu lawan Chelsea itu. Ya yang mana yang keluar adalah 2009 di leg kedua, padahal leg pertamanya biadab juga tuh keputusan wasitnya tuh. Ferran Torres, gue udah save videonya beberapa kali, udah itu nggak penalti, kagak dicek VAR. Ya boro-boro penalti, dicek VAR aja enggak. Tapi giliran Rapinya, ya ini giliran Rapinya nih ya, VAR-nya nih ya, aneh banget nih. Kalau pemain Barcelona yang sekiranya dicek potensial penaltinya dapet, itu nggak dicek. Tapi giliran Rapinya yang mana wasit secara kasat mata sudah menunjuk titik putih, menghadiahi penalti ya untuk Barcelona. Giliran gitu VAR-nya ngomong, coba cek, gimana tuh? Dicek Rapinya. Emang nggak ada sentuhan, gue sih emang yakin nggak ada sentuhan. Emang Rapinya diving, Rapinya nggak kena sentuhan, Rapinya pas buat kasih kartu kuning gitu. Cuma gimana lu memanfaatkan VAR-nya? Kenapa pas Rapinya doang? Gimana nggak curang? Lanjut, ini sebelum bahas kemenangan ya. Janggal-janggal dulu Dani Olmo Ferran Torres di body cast nih, jatuh sama Rudiger tanpa bola. Ferran Torres bangun melakukan perlakuan yang sama terhadap Rudiger ya. Rudiger body Ferran Torres, setelah balas Ferran Torres body Rudiger. Yang prit siapa? Kasih tahu yang prit siapa? Yang free kick, yang minta free kick siapa? Yang jatuh siapa? Yang jadi pelanggaran siapa? Kan sama bentuk. Kalau itu bentuk kejahatan, sama kejahatannya. Kenapa yang diadili Barcelona doang? Kenapa dia yang lolos? Itu dia. Ya, Real Madrid seperti anak pejabat yang punya privilege, kekuasaan. Ini bukan cuma menang Copa del Rey, bro. Kita ngasih tahu, Barcelona tuh ngasih tahu kepada dunia, nih yang namanya keadilan lagi menang gitu. Nah, udah berapa menit tuh gue tuh. Lanjut. Setelah itu Olmo disengkat-sengkatin, terus juga banyak Olmo disengkat, gak kartu sampai cedera. Olmo sama siapa ya? Sama Tchouaméni apa banyak lah. Udah. Selain Olmo, gue penasaran kayak ntar ngapain lagi ya gitu ya di La Liga selain nanti kayak ya udahlah kalau 0 gelar ya gimana gitu, cuma mau diapain lagi gitu. Datengin pemain udah. Ya Madrid kan kayak terkenal birokrat gitu kan, konvensional ya, modern tapi konvensional. Barcelona yang tradisional gitu. Barcelona tanpa transfer megah ya. Madrid dari dulu terkenal kayak siapa yang jago, siapa yang bikin jago. Nih Figo, Ronaldo, Nazario, Zidane. Kalau dia kita panggil menang nggak, kita bisa menang, panggil. Sekarang siapa buat ngelawan Barcelona? Datengin Galacticos sudah, siapa? BBC, Ronaldo, Benzema, Bel. Bisa nggak menang lu? Menang, panggil gitu. Sekarang ya siapa lagi? Mbappe, menang nggak? Panggil, kalah. Alah. Jadi gimana tuh? Ya, udah bingung nih. Mau pakai apa lagi? Pakai wasit, pakai VAR. Mau nyalain apa lagi? Harus ada yang dituduh gitu. Kekuasaan ketika rusak, ketika retak, ya dia jangan sampai
Kalau bisa ya masyarakat menilai itu adalah kerusakan dan keretakan, maka carilah kambing hitam, carilah alat untuk menjadi sorotan. Wasit udah kemarin tumbalin tuh, padahal ternyata bela-belain juga anjir wasitnya. Terus apa? Rumput Sevilla tuh, Revia rumputnya Mbappe pas nyerosot apa ada kedet dia det gitu tuh Mbappe. Rumput lain rumput. Apa ya gue bingung alasannya apa lagi dah, Sumpah gue nyari alasannya apa lagi. Mau official medianya ngomong apa, mau pemain ngomong apa gitu. Lu mau nyalain wasit curang, tontonin dengan sadar, jangan mabok, jangan minum, tonton tuh 120 menit, catetin masing-masing. Curangnya di mana? Siapa yang curang, curang yang mana? Itu, wah ini yang non teknis dulu aja ya. Jadi gue ngerasa itulah ya keadilan tuh udah dirusak, tapi yang namanya keadilan pasti datang ya. Walaupun waktunya kita nggak tahu dan kita nggak bisa prediksi kapan dia datang. Itu. Ini kita bikin 2 episode kali ya. Ini banyak yang nyariin gue, jadi selebihnya mungkin gue bahas teknis. Ini baru gue mau menyampaikan kemenangan euforia untuk fans Barcelona. Selamat buat fans Madrid juga, respect. Gue mau cerita sedikit sebelum gue closing. Jadi ada nobar ya, ada nobar. Ini yang paling keinget sama gue 2 kali nih. Nobar semalam sama nobar ketika gue nge-MC. Nah, ketika gue nge-MC di Gading, di Gading. Itu tanpa HTM alias gratis. Dan saat itu ada Mendieta, legenda sepak bola Spanyol. Ada Mendieta dan tim lah ya. Tiba-tiba rusuh sampai di stop dulu pertandingan, proyektor nggak dinyalain, rusuh. Mendieta datang jauh-jauh ke Indonesia disambit botol angker. Kesambit botol angker, lu bayangin. Hah? Dia udah ngerasain apa tahu di sono ya, datang kemari sambit botol angker. Bikin malu menurut gua. Nah, kemarin itu gua sama Indo Barca, tapi Madridnya gua enggak tahu siapa. Komunitasnya apa gua enggak tahu, tapi banyak, sama-sama banyak. Ada HTM 50.000. Dan gua ngerasa HTM 50.000 atau keluar dikit, keluar duit even 50.000 itu ngaruh ke SDM ternyata. Bener ya, gue bukan mau ngomongin apa, kayak buat nyaring ya, karena ketika gue ke Gading banyak yang mabuk, banyak yang rusuh, udah teriak-teriak provokatif itu banyak. Tapi ketika datang ke mungkin satu venue-nya yang B+ lah ya, jangan nggak B ke bawah, grassroots itu atau gratis itu rentan berantem gitu. Tapi gue ngerasa ya udah, kayak fans Barcelona, fans Madrid, kita tahu kita datang mau nonton, kita mau datang mau dukung tim favorit kita berlaga gitu. Saywar ya itu penting dalam menghidupkan atmosfer nobar. Jadi gue ngerasa nobar kemarin gue itu ada Barca, ada fans Madrid, ya aman-aman aja, respect aja. Ya, bahkan gue pulang dianterin sama fans Madrid. Ya nggak ada harusnya kayak gitu ya. Gue nggak mau deh kalau datang ke tempat-tempat nobar gratis, nggak mau gue. Kesaring beneran itu gocap aja udah kayak beda aja, gue beda. Jadi sekali lagi selamat buat fans Barcelona, ya tetap semangat buat fans Madrid. Nih hari momen-momen yang berat juga, gue yakin momen yang berat buat Real Madrid, fans Real Madrid. Tapi ya lu kan udah banyak pialanya, udah banyak, jadi nggak apa-apa ya. Selamat buat fans Barcelona sekali lagi. Nanti gue lanjut episode yang teknis ini, hal-hal non teknisnya dulu. Oke, Famos, jangan lupa apa tuh, udah.